Katanya OJK pernah mempunyai statement bahwa hutang pinjaman online kita itu otomatis lunas dan bukan tanggung jawab kita lagi. Artinya kalau kita galbay, kalau kita hutang, berarti kalau menurut versi aturan OJK itu katanya ini bukan tanggung jawab kita. Jadi yang bertanggung jawab adalah si pinjolnya atau si pemberi pinjaman. Artinya ya ini udah resiko dari mereka sudah melakukan atau memberikan pinjaman kepada kita. Jadi dari sisi kita ya udah akan otomatis lunas dan utang kita nggak usah dipedulikan lagi. Bener nggak sih statement seperti ini? Karena ini banyak banget dipromosikan dan banyak banget dibahas di internet. Bener nggak OJK pernah melakukan atau bilang seperti itu? Video kali ini kita akan bahas ya, dari mana sih asal usul hal semacam ini, dari mana pernyataan seperti ini rame dibicarakan. Nah, setelah saya coba pelajari dan saya coba riset dan mencari sumber dari statement ini termasuk dari salah satu FAQ ya, frekuensi asked question kategori umum tentang fintech. Teman-teman bisa cari ya, teman-teman bisa googling aja FAQ OJK tentang kategori umum tentang fintech, itu ada kok di Google, itu bentuknya PDF dan ada sekitar 15 halaman. Lalu kemudian poin pentingnya adalah ada di pertanyaan nomor 20, di mana apa yang harus dilakukan apabila terjadi pinjaman macet. Nah, di sini ada dua hal. Dari sisi pemberi pinjaman, di sini ada keterangan bahwa melakukan klarifikasi dengan penyelenggara fintech lending terkait status pinjaman yang telah diberikan, memahami syarat dan ketentuan pengguna. Di sini ada salah satu hal yang benar-benar di-highlight orang-orang, di mana inilah sumber yang menyatakan bahwa hutang bukan tanggung jawab orang yang ngutang, tapi tanggung jawab pemberi utang. Di sini disebutkan bahwa pemberi pinjaman juga harus memahami bahwa risiko gagal bayar maupun keterlambatan yang bukan disebabkan oleh kegagalan sistem penyelenggara fintech lending sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemberi pinjaman. Nah, kemudian yang kedua, penerima pinjaman di sini juga ada diinformasikan ya, memahami bahwa mekanisme tersebut dilakukan apabila tidak menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati dan juga daripada awal pemberian pinjaman. Kata-kata tanggung jawab ditanggung oleh pemberi pinjaman inilah yang dipelintir, yang disalahgunakan seakan-akan membuat orang-orang ini yang utang itu akan auto lunas. Nah, menurut saya nggak gitu ya teman-teman ya. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada P2P lending atau fintech lending. Ya, mungkin buat yang belum tahu P2P lending atau fintech lending itu apa, fintech lending itu semacam kayak kalian ini ingin berinvestasi, tapi investasinya itu minjemin uang ke orang lain, di mana nanti kalian dapat keuntungan dari selisih bunga dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa aplikasi yaitu fintech atau P2P lending itu yang memfasilitasinya, mempertemukan para investor dan juga para peminjam. Jadi ya untungnya ya dari bunganya itu tadi. Nah, ini aturan itu sebenarnya bukan aturan ya, tapi semacam kayak tata cara atau mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan tentang kredit macet itu terkait hal tersebut, bukan pinjol pada umumnya. Dimana ya semua orang juga tahu lah ya, fintech atau orang yang memberi pinjaman, kalau pinjamannya itu nggak dibalikin atau nasabahnya itu para galbay, ya tetap resiko ditanggung si pemberi pinjaman. Karena sudah tahu resikonya dan mereka tetap mau, ya memang nggak bisa disalahkan jika hal tersebut terjadi. Tapi apakah serta-merta utang kita auto lunas? Jawabannya enggak juga. Utang kita masih tercantum, tertulis, dan terdata rapi di database mereka dan bahkan mungkin di Slick OJK ya. Jadi kalau ada yang berpikiran bahwa utang kita beneran akan lunas nih ketika mendengar pernyataan OJK seperti ini, ya karena ya salah sendiri, mereka mau ngutangin kita, ya mereka berarti kalau kita nggak bisa bayar, mereka yang salah. Nah, ini merupakan analogi yang salah menurut saya, logika yang salah. Ya, harapan saya ya, bukan berarti saya menyalahkan logika tersebut, enggak. Tapi harapan saya, jangan sampai hal-hal seperti ini membuat teman-teman nanti berkeyakinan bahwa oh berarti utang kita lunas nih, nggak usah bayar. Nah, yang namanya kewajiban dan utang menurut saya dalam segi agama pun tetap harus dibayar ya. Meskipun ya kita berusaha keras nyicil sedikit demi sedikit, tetap harus dibayar. Ya, harapan saya sih dengan informasi ini teman-teman tidak meremehkan yang namanya hutang. Kenapa? Karena ya saya takutnya kalian ada duit,
terus kemudian karena mendengar informasi seperti ini, harusnya uang itu bisa kalian bayarkan dan kalian bisa melunasi utangnya, kalian uangnya malah kalian gunakan untuk kebutuhan yang konsumtif, sehingga teman-teman nanti akan terlilit dan terlibat masalah legalitas, masalah slik OJK hanya karena kalian meyakini informasi auto lunas. Nah, mungkin buat yang gagal bayar, yang sudah terlanjur telat bayar dan nggak ada uang serta nggak ada biaya, nggak apa-apa. Teman-teman fokus aja ngumpulin sedikit demi sedikit, fokus aja untuk membayar hutang kalian perlahan demi perlahan. Ya, nggak usah takut dan nggak usah buru-buru. Mungkin utang kalian tidak akan menjadi beban ya untuk saat ini. Kalian bisa dengan tenang untuk fokus mencari kerja aja, fokus untuk menambah penghasilan untuk membayar hutang kalian. Bukan berarti kalau memang ini statement ini dianggap ya tanggung jawabnya si pemberi pinjaman, lalu kalian bisa dengan mudah melunasi semuanya. Enggak juga ya teman-teman, perlu proses dan juga perlu waktu juga. Jadi namanya hutang di pinjol legal kayaknya sih bakal sulit deh untuk dihanguskan, kecuali memang pinjolnya ini bangkrut, pinjolnya ini kena sanksi, izinnya dicabut, atau mungkin ada keputusan dan bantuan dari pengadilan yang menganulir atau menghanguskan utang kalian, baru utang kalian akan benar-benar resmi hapus atau dihanguskan. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.